116 Pagoda Jiangnan. Nama, bintang yang tertelan penulis, Woqi Si Hongxi. Plus mematikan mengatur ulang, tetekan-tetekan, tetesan air hujan jatuh mengenai payung seperti semut yang terbang. Luo Feng memegang payungnya sambil berjalan di samping Yang Hui. Setelah berjalan melalui jembatan buatan, mereka tiba di sebuah kompleks bangunan. Yang Hui menunjuk tidak terlalu jauh, Luo Feng, yang di sana adalah Pagoda Jiangnan. Pagoda Jiangnan sekarang sudah memiliki 2 murid. Kau akan menjadi murid ketiga Pagoda Jiangnan. Pagoda Jiangnan. Jantung Luo Feng berdebar kencang dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Instruktur, bagaimana mungkin nama tempat ini sama dengan kota markas Jiangnan?" Sejak menjadi murid resmi di kamp pelatihan, Yang Hui kini menjadi salah satu instrukturnya di kamp pelatihan. Tentu saja, ia akan memanggil Yang Hui, instruktur. Haha, semuanya berdasarkan nama kota markas. Pagoda Jiangnan memiliki 2 murid yang tinggal di sana, dan mereka berdua berasal dari kota markas Jiangnan. Namun, mereka semua datang sebelum Anda. Yang Hui tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata dengan misterius, "Saya akan memberitahu Anda sesuatu." Saat ini, salah satu dari 2 murid yang tinggal di Pagoda Jiangnan bernama Si Jiang. Dia sangat kuat, bahkan saya rasa saya tidak dapat mengalahkannya. Jika Anda meningkatkan hubungan Anda dengannya, itu akan menguntungkan Anda dalam jangka panjang. Instruktur, Anda bahkan tidak yakin dapat mengalahkannya. Luo Feng tercengang. Yang Hui adalah dewa perang tingkat menengah. Ya, Yang Hui mengangguk, Si Jiang ini berada dalam peringkat 5 teratas. Banyak siswa di kamp pelatihan elit ini sudah memiliki kekuatan tingkat dewa perang. Namun, mereka tidak mau menerima gelar dewa perang. Dengan cara ini, mereka dapat terus tinggal di kamp pelatihan. Sebenarnya, semua 30 siswa teratas di kamp pelatihan hampir memiliki kekuatan tingkat dewa perang. Luo Feng berkedip, semua 30 siswa teratas memiliki kekuatan tingkat dewa perang. Ini gila, mereka semua hanya memalsukan kekuatan mereka. Meskipun mereka bisa lulus, mereka sengaja tinggal di kamp untuk menyelesaikan 5 tahun mereka. 5 siswa teratas semuanya sangat kacau. Kata Yang Hui dalam-dalam, para elit dari seluruh dunia sangat kompetitif, dan mereka yang dapat mempertahankan diri mereka di posisi 5 besar. Ketika Si Jiang ini lulus, dia akan menerima jumlah rasa hormat tertinggi dimanapun dia pergi. Misalnya, dia dapat dengan mudah menjadi ketua Dojo of Limits kota Jiangnan jika dia mau, kata Yang Hui. Luo Feng membeku. Ketua Dojo of Limits kota Jiangnan. Ini adalah kepala 4 besar kota Jiangnan. Setelah kekuatannya meningkat dalam beberapa tahun, bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi pemeriksa Dojo of Limits kita, Yang Hui mendesah. Meskipun perbedaan antara kekuatannya dan kekuatan Si Jiang itu tidak terlalu besar, Yang Hui sudah berusia sekitar 50 tahun. Si Jiang, di sisi lain, baru berusia sekitar 20 tahun. Masa depan orang itu tidak terbatas. Saat masih dalam keadaan terkejut, Luo Feng tiba di Pagoda Jiangnan. Halaman Pagoda Jiangnan hanya sekitar beberapa puluh meter persegi. Dindingnya berwarna putih dan ubinnya berwarna hitam. Bahkan ada ukiran naga di dinding. Setelah membuka gerbang, ada 3 bangunan di dalam Pagoda Jiangnan. Saat Luo Feng dan Yang Hui masuk ke halaman, suasana benar-benar sunyi. Yang Hui langsung berteriak, "Si Jiang, Zhao Ruo." Seorang gadis berambut pendek mengenakan gaun tidur longgar yang besar berdiri di balkon lantai 2 di gedung sebelah kiri. Sebuah bayangan melompat turun dari gedung tepat di depan mereka, yang tampak seperti pemuda berseragam dojo hitam dengan payung di tangan. Luo Feng mengamati dengan saksama pemuda ini yang dipuji sepenuh hati oleh Yang Hui. Pemuda ini sedikit lebih tinggi dari Luo Feng, sekitar 1,7 meter. Meskipun dia agak pendek secara keseluruhan, dia tampak cukup kekar, seolah-olah seluruh tubuhnya ditempa dari baja. Matanya tampak waspada, tetapi sesekali matanya bisa dengan mudah membuat orang takut. Dia adalah Si Jiang, Luo Feng berkata dalam hati. Seorang murid baru datang. Sebuah suara gembira terdengar dari atas. Zhao Ruo memegang payungnya sambil menatap Luo Feng dengan gembira. Luo Feng menatap seniornya. Senior bernama Zhao Ruo, ini berambut pendek dan bertubuh cukup kecil. Satu-satunya yang salah dengannya adalah kulitnya agak hitam dan matanya terlalu kecil, menyebabkan dia tidak terlihat seperti wanita cantik. Namanya Luo Feng. Mulai sekarang,
dia akan tinggal bersama kalian di pagoda Jiangnan, kata Yang Hui. Si Jiang, Zhao Ruo, kalian berdua adalah seniornya. Luo Feng baru saja tiba, jadi jagalah dia. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Zhao Ruo menepuk dadanya dengan percaya diri, denganku di sini, dia tidak akan mendapat masalah. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu, tawa Yang Hui sambil menepuk bahu Luo Feng. Setelah itu, dia langsung pergi. Total ada 3 bangunan di pagoda Jiangnan. Bangunan di tengah adalah tempat tinggal si Jiang. Bangunan di sebelah kiri, sisi barat, adalah tempat tinggal Zhao Ruo. Tentu saja, Luo Feng akan tinggal di bangunan di sebelah timur. Luo Feng, duduk, Zhao Ruo sangat bersemangat. Saat ini, mereka bertiga sedang duduk di lobi. Saya datang ke sini pada tahun ke-55 sementara senior si Jiang datang pada tahun ke-53. Kami berdua datang jauh lebih awal dari Anda. Zhao Ruo tersenyum. Si Jiang juga tersenyum di samping, wah, 53, 55, 57. Kami bertiga terpaut 2 tahun. Bukan hanya itu, kami semua dari kota Jiangnan. Sungguh kebetulan, tepat ketika si Jiang berbicara, Luo Feng merasa suaranya berat dan dia adalah orang yang tenang secara keseluruhan. Saya dari kota Su di kota Jiangnan sementara senior si Jiang dari sektor kota utama. Bagaimana denganmu, Luo Feng? Tanya Zhao Ruo. Dari kota Yangzhou, kata Luo Feng. Si Jiang tertawa karena terkejut, kakekku ada di kota Yangzhou. Ketiganya berasal dari kota Jiangnan. Namun, untuk si Jiang dan Zhao Ruo, salah satu dari mereka datang ke kamp pelatihan elit, setelah berkompetisi di kamp pelatihan dasar, sementara yang lain adalah elit di pasukan pemerintah dan dikirim ke sini. Hanya Luo Feng yang dipilih sebagai petarung reguler. Luo Feng, saat kau sampai di kamarmu nanti, buka buku catatan yang diberikan oleh kamp pelatihan, kata si Jiang, di dalam buku catatan itu ada PDF, pemberitahuan siswa. Bacalah dengan saksama. Ya, benda itu sangat penting. Zhao Ruo mengikuti. Yang terpenting adalah nilaimu. Zhao Ruo mengingatkan, di kamp pelatihan, peringkatmu adalah hal yang paling penting. Kamu mungkin melihat peringkat naga hitam di pintu masukkan. Aku melihatnya, Luo Feng mengangguk. Tampaknya hanya ada 1 orang Tiongkok di 3 besar. Semakin tinggi skormu, semakin tinggi pula peringkatmu di peringkat naga hitam. Dari tanggal 1 hingga 28 setiap bulan adalah waktu untuk meningkatkan skormu. Tanggal 29 setiap bulan adalah hari di mana peringkat diatur ulang. Bulan depan, skor semua orang disetel ulang ke 0. Pada saat itu, semua orang bekerja keras untuk menaikkan skor mereka lagi untuk menaikkan peringkat mereka, jelas Zhao Ruo. Luo Feng membeku. Peringkat ini disetel ulang setiap bulan. Senior, dari mana skor ini berasal? Tanya Luo Feng. Poin berasal dari poin pertempuran, dikalikan dengan penguat kemampuan pertempuran, jelas Zhao Ruo. Misalnya, kamu akan mulai menaikkan skormu di bulan April. Jika total poin pertempuranmu dari tanggal 1 sampai 28 April adalah 2000 dan penguat kemampuan pertempuranmu adalah 1,8, maka skormu akan menjadi 2000 x 1,8, yaitu 3600. Setelah itu, peringkat disusun berdasarkan skor pertempuran tertinggi hingga terendah. Semakin Luo Feng mendengarkan, semakin bingung dia. Apa itu poin pertempuran dan penguat kemampuan pertempuran? Poin pertempuran diperoleh dari berburu monster. Mengenai situasi terperinci, baca PDF, pemberitahuan siswa, nanti dan kamu akan tahu, jelas Zhao Ruo. Mengenai penguat kemampuan pertempuran, kamu mendapatkannya dari ruang virtual. Sekali lagi, kamu akan memahami perinciannya setelah membaca pemberitahuan siswa. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip karena tidak berdaya. Dia harus mencari tahu semuanya sendiri dari pemberitahuan siswa. Luo Feng, si Jiang akhirnya berbicara. Senior, Luo Feng melihat ke arah si Jiang. Ingat, jika kamu ingin meningkat lebih cepat, kamu harus bekerja keras untuk menaikkan peringkatmu setiap bulan. Semakin tinggi semakin baik, kata si Jiang dengan serius. Peringkat ini terkait dengan berapa banyak sumber daya yang akan kamu terima. Bahkan para dewa perang pun iri dengan sumber daya ini, itulah sebabnya banyak siswa dewa perang masih tinggal di sini. Zhao Ruo menyeringai di samping, misalnya, senior kami si Jiang terdiam. Zhao Ruo terkikik, Luo Feng juga tertawa.
Pagoda Jiangnan, kamar Luo Feng. Tidak lama setelah menyalakan buku catatannya, Luo Feng duduk di kursinya sambil membaca pemberitahuan siswa dengan saksama. Ruang pelatihan, ruang provokasi, ruang gravitasi. Ketiga ruang pelatihan ini dibuat dari penemuan reruntuhan arkeologi. Dengan ini, Luo Feng menemukan lebih banyak tentang kamp pelatihan elit. Ada banyak peralatan yang tersedia, tetapi tentu saja, peralatan yang paling berharga adalah peralatan arkeologi. Dan yang terpenting di kamp pelatihan adalah peringkat skor. Dari tinggi ke rendah, ini memengaruhi banyak hal. Misalnya, ruang gravitasi, yang dibuat dari penemuan arkeologi jauh lebih efektif daripada ruang gravitasi tiruan yang saat ini dimiliki bumi. Namun, hanya ada satu, ruang pelatihan, jenis ini di seluruh kamp. Siapa yang boleh menggunakannya? Ini tergantung pada peringkatnya. Semakin tinggi peringkatmu, semakin lama kamu bisa menggunakannya. Dan ini hanya 1 poin. Jika kalian secara kolektif bertahan di posisi pertama 9 kali, kalian akan menerima 1 porsi darah naga senilai 80 miliar dan dapat memilih 3 buku petunjuk lengkap. Kalian juga bisa menjadi murid langsung, Hong, atau Dewa Petir, jika kalian secara kolektif bertahan di posisi pertama sebanyak 6 kali. Kalian akan menerima 1 tetes krisoprase senilai 30 miliar dan dapat memilih 1 buku petunjuk lengkap. Kalian juga dapat menerima 1 pelajaran privat dari Hong, atau Dewa Petir. Luo Feng tercengang saat membaca apa yang dijelaskan dalam berkas PDF, Darah Naga. Menjadi murid Hong atau Dewa Petir. Dan murid tersebut memutuskan gurunya. Ada 3 buku petunjuk lengkap. Ingatlah bahwa harga untuk buku petunjuk pamungkas sangatlah tinggi. Kacau. Kacau. Namun, semua hadiah ini untuk orang yang berada di posisi pertama, dan Anda harus bertahan di posisi pertama beberapa kali. Luo Feng terus membaca. Kekuatan tinju level 6, berhak menerima sebagian darah naga senilai 80 miliar, set seragam tempur SS, set senjata lengkap. Kekuatan tinju level 5, berhak menerima. Luo Feng membaca hadiahnya dan benar-benar tercengang. Menara ujian lantai 5, berhak menerima gelar penyelidik Dojo of Limits, sebagian darah naga senilai 80 miliar, set seragam tempur SS, set senjata lengkap, 3 buku petunjuk lengkap, 1 set dewa hitam dari reruntuhan arkeologi. Jelas, menara ujian memberikan hadiah tertinggi. Penyelidik, biasanya, itu adalah eksistensi yang melampaui level dewa perang. Dan 1 set dewa hitam dari reruntuhan arkeologi. Benda apa itu? Jantung Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak lebih cepat. Namun, begitu dia memikirkan adegan dari ujian kelas B tadi, dia merasakan tekanan yang sangat besar. Dia hanya mengikuti ujian di lantai pertama dan harus berhadapan dengan 100 banteng mengamuk tingkat komandan rendah. Dan itu mungkin bukan hal tersulit di lantai pertama. Di atasnya ada lantai kedua, ketiga, keempat. Bahkan Dewa Perang, Yang Hui, yang memiliki banyak pengalaman, hanya bisa menerobos ke lantai ketiga. Dan petarung terkuat di dunia, Hong, hanya mencapai lantai ke-6. Tidak sulit membayangkan betapa sulitnya mencapai lantai ke-5. Tidak heran mereka menawarkan hadiah yang sangat tinggi. Menara ujian lantai 5, berhak menerima gelar penyelidik. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak membaca ulang bagian tentang perangkat arkeologi, Dewa Hitam. Apa sebenarnya perangkat, Dewa Hitam, ini? Iri, sangat iri. Bahkan sebuah negara harus berurusan dengan penyelidik dengan hati-hati. Dengan kata lain, jika Anda mencapai lantai 5 menara ujian, otoritas Anda di dunia ini akan melesat ke langit. Anda juga mendapatkan perangkat arkeologi, Dewa Hitam, yang misterius. Meskipun Luo Feng tidak tahu apa itu, dia dapat menebak bahwa itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Tak lama kemudian, Luo Feng selesai membaca berkas pemberitahuan siswa. Dari apa yang dibaca Luo Feng, 3 hal terpenting di kamp pelatihan adalah level menara ujian, level kekuatan tinju, dan peringkat naga hitam. Jadi dari situlah poin berasal. Nilai pertempuran berasal dari poin pertempuran dikalikan dengan penguat kemampuan pertempuran. Dan poin pertempuran itu sederhana, karena hanya ada satu cara untuk mendapatkannya, yaitu berburu monster. 1 monster level komandan rendah sama dengan 1 poin pertempuran. 1 monster level komandan sedang sama dengan 10 poin pertempuran. 1 monster level komandan tinggi sama dengan 100 poin pertempuran. 1 monster level pemimpin gerombolan rendah sama dengan 1000 poin pertempuran. Tentu saja, di perkemahan pelatihan elit,
sangat sedikit yang mau repot-repot berburu monster level pemimpin gerombolan rendah, bahkan jika mereka punya kemampuan untuk membunuh mereka. Karena setelah kamu membunuh dua pemimpin gerombolan level rendah, peringkatmu akan naik ke peringkat level Dewa Perang, yang berarti kamu akan lulus dan meninggalkan kamp pelatihan. Para siswa jarang mau pergi. Dan, penguat kemampuan tempur, juga cukup sederhana, level kekuatan tinju, kamu dikalikan dengan level menara ujian, kamu. Misalnya jika seseorang memiliki 1000 poin pertempuran, level kekuatan tinju 1,5, dan level menara ujian 2, maka penguat kemampuan tempur mereka adalah 3. Hasilnya, skor pertempuran mereka akan menjadi 1000x3 sama dengan 3000. Kamp pelatihan menganggap level kekuatan tinju dan level menara ujian cukup serius. Jika penguat kemampuan tempurmu sedikit lebih tinggi, maka skormu akan sangat besar. Luo Feng menyelesaikan file PDF pemberitahuan siswa ini dan kemudian memilih beberapa pelajaran video dari buku catatan yang disediakan oleh kamp pelatihan ini. Ada banyak instruktur Dewa Perang di kamp pelatihan untuk memberikan pelajaran. Namun, kamp pelatihan itu jelas bahwa banyak dari para jenius dunia ini memiliki kepribadian yang cukup aneh dan tidak akan mau menghadiri kelas dengan baik. Karena itu, mereka memiliki pelajaran video, di mana mereka merekam setiap kelas. Semua rekaman ini ada di dalam buku catatan setiap siswa. Tentu saja, jika Anda benar-benar menghadiri kelas, maka Anda dapat langsung mengajukan pertanyaan kepada guru dan membiarkan guru tersebut memberi Anda instruksi satu persatu. Efisiensinya akan jauh lebih tinggi daripada menonton pelajaran video. Namun, saya belum pernah mengikuti pelajaran Dewa Perang sebelumnya, jadi saya harus mulai dengan menonton pelajaran video ini. Luo Feng dengan hati-hati melihat nama-nama berkas. Tingkat teknik juga dibagi menjadi tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat sempurna, dan tingkat konsepsi. Luo Feng membuka beberapa video tentang keempat tingkat utama ini. Kebanyakan dari mereka berbicara tentang tingkat menengah, karena tingkat sempurna jelas sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata oleh para guru. Anda perlu mengalaminya sendiri, sangat sulit untuk diajarkan. Dan tingkat konsepsi bahkan lebih sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pukul 4.35 PM. Luo Feng masih duduk di depan buku catatannya dan menonton video tentang cara menggunakan kekuatan Anda. Guru, kekuatan tinjuku dapat mencapai 1,8x kekuatan normalku. Namun, kakiku hanya dapat mencapai 1,5x kekuatan normalku. Guru, Anda mengatakan bahwa kekuatan kaki Anda dapat meledak dalam hal yang sama seperti tinju Anda. Bagaimana mungkin penggandaku berbeda? Dalam video itu, seorang pemuda kulit hitam mengajukan pertanyaan. Bahasa video itu diatur ke bahasa Mandarin, jadi Luo Feng secara alami dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dalam video itu, seorang pria kulit putih yang kasar tersenyum sambil berkata, "Kamu harus mengalaminya sendiri. Pikirkan baik-baik bagaimana tinjumu mengerahkan kekuatannya dan kemudian kembali dan latih kakimu. Kamu telah mencapai 1,5x, yang menunjukkan bahwa kamu meningkat. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk sisanya. Aku hanya bisa menunjukkan jalannya kepadamu." Boom. Seolah disambar petir, Luo Feng duduk di depan laptopnya dengan tercengang. Setelah itu, dia mengeluarkan wajah kegembiraan yang luar biasa, menepuk kepalanya, dan melompat, "Aku benar-benar bodoh. Aku sangat, sangat bodoh. Aku tidak percaya aku bahkan tidak bisa menyadari hal sesederhana itu. Astaga, aku tidak percaya aku tidak pernah menyadari masalah ini. Ya, jika tinjumu bisa mengerahkan kekuatannya dengan cara tertentu, maka tentu saja, kakimu juga bisa melakukannya." Tubuh Luo Feng sedikit gemetar, melalui teknik Nine Stage Thunder Blade, kekuatanku bisa mencapai 2,8x dari kekuatan normalku. Namun, kecepatan lariku selalu tetap pada kecepatan normal seorang panglima perang tingkat pemula. Aku tidak percaya aku tidak menyadari bahwa karena aku dapat mengirimkan kekuatan melalui lenganku, aku juga dapat mengirimkannya ke kakiku. Luo Feng tertawa getir. Konsepnya sederhana. Pejuang tingkat lanjut dapat meledakkan kekuatan mereka setelah mengendalikannya dengan terampil. Tentu saja, kakimu juga bisa melakukannya. Luo Feng tidak pernah menghubungkan kedua ide itu setelah sekian lama. Pejuang biasa bukanlah pembaca roh, jadi mereka tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk meningkatkan kecepatan mereka. Jika demikian, lalu bagaimana para petarung yang melatih pedang petir 9 tahap akan bertarung melawan petarung tingkat tinggi jika mereka hanya memiliki serangan yang kuat?
Seorang panglima perang tingkat pemula mungkin bahkan tidak dapat mengimbangi bayangan panglima perang tingkat lanjut. Luo Feng dapat melawan petarung dengan peringkat yang lebih tinggi karena dukungan kekuatan spiritualnya. Aku bodoh, pengerahan kekuatan dari Nine Stage Thunderblade dapat digunakan pada kaki seperti halnya dapat digunakan pada lengan. Dengan ini, kedua kaki akan menjadi sangat kuat dan cepat. Hanya dengan menjaga kekuatan dan kecepatan, kamu dapat melawan petarung dengan peringkat yang lebih tinggi. Mata Luo Feng berbinar, aku dapat mencapai 2,8x dari kekuatan normalku. Dengan kata lain, setelah kakiku mencapai 2,8x, kecepatanku akan meningkat. Bagi petarung tingkat lanjut, kecepatan lebih penting daripada kekuatan. Jika kecepatanmu jauh lebih besar daripada lawanmu, dia akan bermain di telapak tanganmu. Kecepatan, aku perlu meningkatkan kecepatanku. Luo Feng tidak dapat melanjutkan menonton video pelajaran dan segera menutup buku catatannya dan berlari ke bawah. Asteris-asteris setiap gedung siswa memiliki ruang pelatihan di ruang bawah tanah. Ruang pelatihan bawah tanah ini terbuat dari logam paduan keluo, sehingga para siswa dapat berlatih sesuai keinginan mereka. Di ruang pelatihan bawah tanah gedung Luo Feng, setelah menyalakan lampu, cahaya bersinar melalui berbagai lubang kecil di langit-langit logam paduan keluo, menerangi seluruh ruangan. Ruang pelatihan bawah tanah itu tingginya sekitar 2,5 meter, panjang 5 meter, dan lebar 5 meter. Dindingnya berwarna hijau tua. Jelas, logam paduan ini bukan logam paduan keluo murni, ada juga bahan lain yang tercampur di dalamnya. Di lantai logam paduan keluo, berbagai penyok yang dibuat oleh tinju dan kaki dapat terlihat. Itu adalah bekas yang ditinggalkan oleh siswa sebelumnya. Luo Feng dengan ganas menyerang ke depan dan mengerahkan kekuatannya ke tinjunya dan langsung meninju dinding logam paduan keluo. Boom! Pada akhir Februari, kekuatan tinju Luo Feng mendekati 10.000 kg. Sekarang sudah akhir Maret. Dalam waktu 1 bulan, kekuatan tinju Luo Feng meningkat 1 ton, kekuatan tinjunya mencapai 11.500 kg. Yang dengan jelas menunjukkan bahwa ia meningkat pada tingkat yang lebih cepat dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Di bawah ledakan 2,8x, itu melampaui 30.000 kg. Dengan kata lain, satu pukulan darinya melampaui 30 ton. Dinding paduan itu sedikit bergetar. Penyok samar, 1 cm dibuat oleh tinjunya. Jelas, Luo Feng masih sangat lemah dibandingkan dengan para senior yang dulu tinggal di sini. Para senior itu mungkin memiliki kekuatan tingkat dewa perang. Aku akan memeriksa kekuatan kakiku. Luo Feng mulai menggunakan teknik pengerahan tenaga dari pedang petir 9 tahap. Upaya pertama dari tahap pertama, pedang petir 9 tahap. Satu pengerahan tenaga ekstra di atas kekuatan aslinya. Kaki kanan Luo Feng kabur karena terus-menerus menendang. Ada semacam perasaan, kirimkan kekuatannya, seperti ini. Karena Luo Feng sudah mencapai tahap ketiga, pedang petir 9 tahap, mudah baginya untuk mencapai 1,4x kekuatan di kakinya. Dengan itu, Luo Feng mulai menyerang maju mundur dengan cepat seperti kilat di ruangan sempit seluas 25m2 ini. Sambil melakukan gerakan menghindar horizontal yang cepat ke kiri dan kanan, ia memulai latihan teknik cepatnya. Saat bertarung dalam pertempuran sungguhan, tubuh Anda harus terus-menerus mengubah arah. Mengirimkan gaya 1,4x secara konstan jauh lebih sulit daripada hanya menggunakan kekuatan asli Anda. Setelah 20 menit, kedua kaki Luo Feng benar-benar terbiasa meledakkan 1,4x dari kekuatan normalnya berulang-ulang. Luo Feng sudah mampu meledakkan 2,8x dari kekuatan normalnya saat mengayunkan pedangnya berulang-ulang. Ia sudah memiliki pengalaman, jadi sekarang ia hanya perlu menerapkan pengalaman itu pada kakinya. Satu-satunya hal yang ia butuhkan adalah waktu untuk membiasakan diri. Selanjutnya adalah tahap kedua dari pedang petir 9 tahap, cobalah untuk membiarkan kedua kaki mencapai 2,1x dari kekuatan normal. Luo Feng, apakah kau tidak bekerja terlalu keras? Berlatih dengan keras di ruang latihan bawah tanah pada hari pertama. Sudah hampir jam 8 malam. Malam ini, saudara-saudari Tiongkok kita akan mengadakan perjamuan untuk menyambutmu, suara senior Zhao Ruo datang dari luar. Di dalam ruang latihan, Luo Feng, yang kegembiraannya tidak bisa disembunyikan, akhirnya berhenti dengan tubuhnya yang basah kuyup oleh keringat. Sudah hampir jam 8, aku memasuki ruang latihan bawah tanah sekitar jam 4.
Siapa yang tahu bahwa sekitar 3 jam sudah berlalu, Luo Feng sangat gembira di dalam hati, dalam 3 jam, kakiku sudah cukup kuat. Aku dapat terus mempertahankannya pada 2,1x saat menghindar tanpa henti. Sedangkan untuk 2,8x, itu mungkin akan memakan waktu lebih lama. Luo Feng segera menyerbu keluar dari ruang pelatihan bawah tanah. Senior, aku akan mandi dulu dan berganti pakaian. Aku akan segera kembali, kata Luo Feng. Saat ini, hujan sudah berhenti. Si Jiang dan Zhao Ruo di halaman tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala sambil tertawa setelah melihat Luo Feng basah kuyup oleh keringat. Luo Feng ini pekerja keras sekali, uji si Jiang sambil tertawa. Ya, tapi orang ini terus berlatih dengan keras sampai pukul 7.30 di ruang pelatihan bawah tanah meskipun jamuan makan dimulai pukul 8, kata Zhao Ruo tanpa daya. Dia tidak terlalu terkejut, karena hampir semua orang di kamp pelatihan ini bekerja sangat keras. Namun, tidak banyak orang seperti Luo Feng yang mulai berlatih dengan keras di ruang pelatihan bawah tanah pada hari pertama mereka tiba di kamp. Setelah mandi, Luo Feng mengenakan pakaian santai yang santai dan berdiri di depan cermin kamar mandi dengan senyum cerah di wajahnya. Cermin, oh cermin. Aku yakin aku akan mencapai 2,8x segera. Ketika itu terjadi, kecepatanku akan berlipat ganda. Dengan peningkatan kecepatan seperti itu, seberapa jauh aku bisa mencapai menara ujian? Apa artinya menggandakan kecepatanmu? Akan menakutkan melihat seberapa besar kekuatanmu meningkat sebagai hasilnya, jika Luo Feng menggabungkan kecepatannya yang 2 kali lipat dengan tekniknya yang berada di level menengah dan mencapai gerbang level sempurna untuk ujian kelas B, maka Luo Feng akan mampu mengalahkan 100 banteng yang mengamuk itu tanpa kesulitan. Baiklah, saatnya untuk berpartisipasi dalam perjamuan. Biarkan aku melihat semua jenius dari Tiongkok itu. Luo Feng tersenyum ke cermin lalu berbalik dan dengan cepat menuju ke bawah. Bersama para senior Si Jiang dan Zhao Ruo, mereka meninggalkan pagoda Jiangnan dan menuju ke perkemahan tempat berkumpulnya para orang Tiongkok pukul 8 malam, lantai 2 restoran tanda pagar 1 di kamp pelatihan elit. Sebanyak 21 siswa dari Tiongkok berkumpul di sini, hanya untuk menyambut kedatangan Luo Feng. Orang-orang cukup bersemangat dengan orang lain dari negara yang sama, sehingga banyak senior yang dengan senang hati mengobrol dan minum dengan Luo Feng. 1 jam kemudian, akhirnya aku bisa keluar. Luo Feng memegang gelasnya dan berdiri di sudut. Perjamuan ini disiapkan untukmu. Kau adalah tokoh utama, jadi tentu saja semua orang akan menemukanmu untuk mengobrol dan minum bersama. Wajah Zhao Ruo sedikit merah. Di bawah cahaya ruangan, dia tampak cukup menawan, dan Luo Feng, senior Zhu Qiang membayar perjamuan ini malam ini. Apakah kau tahu berapa biaya perjamuan ini? Luo Feng menggelengkan kepalanya, semua hidangan ini rasanya sangat lezat, tetapi aku tidak bisa menebak berapa biayanya. Namun, bahkan jika biayanya sangat mahal, mungkin sekitar 1 juta dolar Tiongkok, kan? Seberapa mahalkah makan dan minum? 1 juta, lelucon yang bagus. Zhao Ruo merendahkan suaranya, para koki di kamp pelatihan elit adalah yang terbaik di dunia. Selain itu, banyak dari hidangan ini terbuat dari bahan monster, jadi jamuan makan untuk 21 orang ini akan menelan biaya setidaknya 10 juta. Luo Feng berkedip 2 kali. Jangan mengeluh tentang harganya, kau bahkan tidak bisa makan hal-hal tertentu di seluruh dunia hanya dengan uang. Zhao Ruo menggelengkan kepalanya, namun, sedikit uang ini benar-benar tidak ada artinya bagi senior Zhu Qiang. Di kamp pelatihan kami, jika ada siswa 10 teratas yang bersedia bergabung dengan suatu organisasi, mereka pasti akan menerima banyak uang. Zhu Qiang bergabung dengan suatu organisasi. Luo Feng bertanya dengan heran. Ketika dia tiba kemarin, Zhu Qiang tampaknya berada di peringkat 2 pada peringkat naga hitam. Seseorang yang dapat menduduki peringkat kedua, meskipun hanya sementara, mungkin cukup menakutkan. Zhu Qiang ditarik oleh tentara Tiongkok kita. Semua orang sudah tahu ini sejak tahun lalu, bisik Zhao Ruo, dan aku bahkan mendengar bahwa Dojo of Limits juga berusaha untuk mendapatkan Zhu Qiang di pihak mereka. Bahkan beberapa organisasi di Tiongkok memperebutkannya. Rupanya, tentara menyiapkan divisi khusus. Setelah Zhu Qiang lulus, dia akan menjadi pemimpin seluruh divisi ini. Luo Feng tersentak kaget. Tentara mendirikan divisi khusus hanya untuk menyambut Zhu Qiang. Yah, tidak ada yang bisa dilakukan. Zhu Qiang benar-benar kuat, desah Zhao Ruo,
dia dapat dengan mudah bertahan di posisi 5 teratas. Di kamp pelatihan, 10 orang memiliki kemampuan untuk mencapai posisi 5 teratas dalam hal kekuatan murni. Namun, hanya 1 atau 2 orang yang dapat secara konsisten bertahan di posisi 5 teratas dari waktu ke waktu. Luo Feng mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Peringkat naga hitam memberi peringkat orang berdasarkan skor pertempuran. Bahkan jika orang-orang yang kuat diberi peringkat lebih tinggi, peringkat tersebut tidak dapat memberi peringkat orang dengan akurasi 100%. Jika saya masuk ke 5 teratas bulan ini, seseorang dengan keterampilan yang sama dapat masuk ke 5 teratas bulan depan. Kekuatan setiap orang tidak terlalu berbeda pada saat itu. Jadi itulah sebabnya, ada 10 orang dengan kemampuan untuk masuk ke 5 teratas. Mereka yang dapat bertahan di 5 teratas untuk jangka waktu yang lama adalah orang-orang yang menakutkan. Pemerintah pasti akan membayar Zuqiang sejumlah besar uang setiap tahun, desah Zhao Ruo. Di kamp pelatihan kami, ada 3 tipe orang dengan banyak uang. Pertama, orang-orang seperti Zuqiang yang sangat kuat dan bergabung dengan beberapa organisasi khusus. Kedua, seseorang yang bergabung dengan salah satu keluarga inti aliansi hari. Ketiga, pembaca roh. Namun, orang-orang dari kategori kedua yang bergabung dengan keluarga inti aliansi hari cukup bodoh. Meskipun mereka punya uang, bagaimana kekuatan mereka dapat dibandingkan dengan pasukan pemerintah? Dojo batas, dojo guntur, dan untuk kategori ketiga, pembaca roh. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Dengan kekuatan spiritual mereka, memburu monster seperti memanen gandum. Jumlah material yang mereka terima setiap hari sungguh mencengangkan. Hanya dengan ini, mereka menghasilkan banyak uang. Jumlah uang yang bisa diperoleh seorang pembaca roh setara dengan 10 dari kita. Luo Feng tertawa. Sebagai pembaca roh sendiri, tentu saja dia jelas tentang seberapa cepat pembaca roh bisa menghasilkan uang. Seorang panglima perang tingkat menengah, seperti Gao Feng, hanya menghasilkan 200 hingga 300 juta tahun lalu. Dan panglima perang tingkat lanjut akan beruntung jika menghasilkan sekitar 1 miliar setahun. Sedangkan untuk Luo Feng, pembaca roh tingkat panglima perang tingkat lanjut, tidak akan aneh jika dia menghasilkan hampir 10 miliar setahun. Bahkan lebih baik daripada dewa perang tingkat pemula. Pembaca roh tingkat panglima perang tingkat lanjut menyaingi dewa perang tingkat pemula dalam hal kekuatan. Dengan kekuatan spiritual mereka, mereka dapat memburu monster dengan efisiensi yang lebih tinggi. Ketiga tipe orang ini adalah orang-orang dengan uang paling banyak di kamp pelatihan kita, gumam Zhao Ruo. Luo Feng, suara yang jelas terdengar. Luo Feng dan Zhao Ruo menoleh. Yang mereka lihat adalah seorang pemuda jangkung yang wajahnya tampak seperti diukir dengan kapak. Memang, dia adalah tokoh legendaris dari kamp pelatihan Zuqiang. Senior Zuqiang, Zhao Ruo tertawa sambil berteriak, "Kalian mengobrol saja." Saat dia mengatakan itu, dia dengan patuh pergi. Luo Feng dan Zuqiang berdiri di sudut. Luo Feng, Zuqiang melirik orang lain dan kemudian merendahkan suaranya. "Tentara Tiongkok kami cukup tertarik padamu, tidak yakin apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan tentara." Tentara, Luo Feng membeku. Dia baru saja bergabung dengan kamp pelatihan elit dan orang-orang sudah berusaha menariknya. "Benar," Zuqiang menyesap anggur, "jangan khawatir, pasukan sama sekali tidak pelit. Mereka akan memperlakukanmu berdasarkan kekuatanmu setelah kamu lulus dari kamp. Ketika kamu menjadi lebih kuat, mereka akan memperlakukanmu dengan lebih hormat. Mengenai rinciannya, kita bisa membahasnya nanti. Selain itu, jika kamu setuju untuk bergabung, maka selama 5 tahun kamu tinggal di kamp, pasukan akan mendanai kamu dengan 5 miliar setahun." Jantung Luo Feng berdetak sedikit lebih cepat. 5 miliar. Jika dia bukan pembaca roh, maka dia tidak akan efisien dalam berburu monster. Misalnya, seorang dewa perang pemula akan mengalami banyak kesulitan untuk berhasil berburu monster pemimpin gerombolan tingkat rendah. Jadi cukup bagus bagi seorang dewa perang tingkat pemula untuk mendapatkan 5 miliar setahun. Dan para dewa perang juga menghabiskan jumlah yang sangat tinggi, jadi banyak dewa perang yang membutuhkan uang. Darah naga, ramuan kehidupan, seragam tempur kelas SS. Manakah di antara ini yang tidak terlalu mahal? Banyak dewa perang tidak mampu membelinya. Misalnya, set seragam tempur yang diperoleh Luo Feng di sarang naga lapis baja hanya memiliki rompi kelas SS. Jelas,
Dewa Perang yang meninggal tidak mampu membeli seluruh set kelas SS dan hanya membeli bagian yang paling penting. Senior, saya baru saja memasuki kamp pelatihan, jadi saya tidak berencana untuk bergabung dengan organisasi manapun. Saya akan memikirkannya beberapa tahun kemudian, kata Luo Feng. Oh, Zuqiang terkejut, baiklah, cara berpikirmu juga benar. 5 tahun ini adalah 5 tahun terpenting untuk meningkatkan kekuatanmu. Jika kamu memutuskan untuk bergabung dengan tentara Tiongkok, beritahu aku saja. Pada malam ini, Luo Feng menerima 6 undangan. 3 organisasi berada di dalam Tiongkok. Hanya setelah menerima undangan ini, Luo Feng tahu, selain tentara, ada organisasi khusus lainnya. Namun, tentara lebih kuat dari semuanya. Adapun 3 undangan lainnya, 2 di antaranya berasal dari keluarga inti aliansi Hari sementara yang lain berasal dari kelompok tentara bayaran yang disebut Flame Legion. Ada cukup banyak kelompok tentara bayaran di dunia ini. Namun, sementara banyak dari mereka cukup rata-rata dalam hal kekuatan, beberapa dari mereka sangat kuat. Baik, Hong dan Thunder God memiliki satu kota markas dan telah menyebarkan kedua dojo mereka di seluruh dunia mereka. Kekuatan mereka tidak kalah dengan negara manapun. Mereka adalah 2 tokoh utama di bumi. Ada orang-orang ambisius lainnya di bumi yang ingin membangun kekuatan mereka sendiri. Misalnya, Flame Legion, diciptakan oleh 2 eksistensi yang telah melampaui level Dewa Perang. Kelompok tentara bayaran mereka sangat kuat dan diundang oleh beberapa kota markas Afrika untuk membantu mereka. Namun, Luo Feng menolak ke-6 undangan itu. Tanggal 30 Maret cukup banyak siswa yang berlari atau berjalan di kamp pelatihan, Luo Feng juga salah satu dari siswa itu. Luo Feng, sambil berjalan di jalan beraspal batu, Luo Feng, yang mengenakan seragam pelatihan hitam, menoleh ke belakang karena terkejut. Dia melihat seorang pemuda berambut pirang pendek tersenyum saat dia berjalan mendekat. Dengan aksen Mandarinnya yang sangat kental, satu kata saja sudah cukup untuk memastikan bahwa orang asing yang berbicara. Namaku William Edison, dari Uni Eropa, kata pemuda pirang itu dengan penuh semangat. William, Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri, nama ini seperti Alexander, Rusia, David, Amerika Serikat, dan Wang Wei, dan Zhang Wei, Tiongkok, semua nama ini sangat umum sehingga tidak dapat menjadi lebih umum lagi. William, senang bertemu denganmu, Luo Feng tersenyum. Aku selalu penasaran dengan Tiongkok, kata pemuda pirang, William, penuh semangat, dan di kamp pelatihan, ada banyak jenius dari Tiongkok. Dan Luo Feng, kau memasuki kamp ini sendirian, jadi aku benar-benar ingin melakukan pertandingan latihan denganmu untuk menguji kekuatan kita. Aku ingin tahu apakah kau bersedia mengabulkan permintaanku. Luo Feng membeku, pertandingan latihan. Ya, kita bisa melakukannya di ruang pertempuran, tidak apa-apa. Tanya pemuda pirang, William, penuh semangat. Ruang pertempuran, isi, pemberitahuan siswa, yang dibaca Luo Feng langsung terlintas di benaknya. Ruang pertempuran ini juga merupakan salah satu benda dari reruntuhan arkeologi. Setelah memasuki ruang pertempuran, kedua orang itu memasuki ruang virtual, melalui antarmuka komputer otak dan kemudian memulai pertempuran sampai mati. Biasanya, pertempuran ini ada taruhannya. Jangan bertaruh terlalu banyak, bagaimana dengan $1 miliar Tiongkok? Senyum pemuda pirang, William, menjadi lebih bergairah dan cerah. William, sebuah suara lembut terdengar. Luo Feng menoleh dan melihat Zhao Ruo mengenakan seragam pelatihan ungu. Wajahnya penuh amarah saat dia berteriak, William, bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu? Luo Feng baru saja datang ke sini dan masih seorang pemula, dan sekarang kau menantangnya untuk pertandingan taruhan di ruang pertempuran. Kalian orang-orang kotor diam-diam menemukan beberapa pemula di awal Maret dan menantang mereka untuk beberapa pertandingan taruhan untuk mendapatkan uang mereka. Jika kau begitu hebat, mengapa kau tidak bertaruh denganku? Nona Zhao Ruo, ini tidak ada hubungannya denganmu, bukan? Tidak masalah, aku percaya bahwa Luo Feng sangat kuat. Mungkin aku akan kalah darinya, William melihat ke arah Luo Feng. Zhao Ruo menoleh ke arah Luo Feng, jangan percaya setan asing ini. Beberapa orang di kamp pelatihan hanya licik dan selalu mengganggu para pemula. Mereka tidak berani melakukannya di tempat terbuka, jadi mereka melakukannya melalui pertandingan yang dipertaruhkan. Dan hampir semua pemula kalah dalam pertandingan dan uang mereka.
Hanya sampai saat itu para pemula menyadari kekuatan para senior. Setan asing ini memiliki penguat kemampuan bertarung menengah. Meskipun itu tidak tinggi, itu juga tidak rendah. Kebanyakan pemula bukanlah lawannya, hanya 1 miliar. Pemuda pirang, William melihat ke arah Luo Feng, jika kamu bergabung dengan organisasi manapun, kamu akan mendapatkan lebih dari ini dalam setahun, aku yakin. Luo Feng benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Beberapa orang mengganggu para pemula yang belum mengerti segalanya dan dengan penuh semangat menyeret mereka ke ruang pertempuran untuk merampas uang mereka dengan kejam. Itu William, seorang pemuda Tiongkok berlari ke sini. Pemuda Tiongkok ini bernama Jiang Chen, yang ditemui Luo Feng kemarin di sebuah perjamuan. Luo Feng, jangan bertaruh dengannya. Orang ini sangat licik. Aku baru saja bergabung dengan kamp pelatihan pada tanggal 1 Maret dan ditipu olehnya pada hari pertama aku tiba. Dia mengambil banyak uangku dari sana. Asteris. Wajah William tidak terlihat begitu baik saat ini. Awalnya, dia hanya ingin mencari kesempatan di mana dia bisa berbicara dengan Luo Feng sendirian, tetapi siapa yang tahu bahwa begitu banyak orang akan datang dan menghancurkan rencananya. Baiklah, jika kau ingin bertaruh, kita bisa. Luo Feng tersenyum sambil menatapnya. Luo Feng, Zhao Ruo dan Jiang Chen menatapnya dengan heran. Oh, William mengeluarkan wajah kebahagiaan yang tak terduga. Luo Feng, mari kita atur waktu. Namun, 1 miliar terlalu sedikit, jadi aku tidak tertarik. Mari kita buat sedikit lebih besar, 5 miliar. Luo Feng melirik William, jika kau ingin bermain, ayo kita pergi. Jika kau terlalu takut, tidak apa-apa. Zhao Ruo dan Jiang Chen membelalakkan mata mereka. 5 miliar. William juga membeku, kerja keras seorang dewa perang pemula selama 1 tahun hanya bisa memberinya sekitar 5 miliar. Meskipun para jenius dari kamp pelatihan elit ini memiliki masa depan yang sangat cerah dan menerima uang dari berbagai macam organisasi, 5 miliar masih merupakan jumlah yang cukup besar. Biasanya, hanya pembaca roh atau siswa dengan peringkat tinggi yang menggunakan taruhan tinggi seperti itu saat saling menantang. Tentu saja, ada juga situasi yang tidak terduga. Misalnya, ketika dua orang berdebat dan terlibat dalam suasana hati yang buruk, mereka dapat menaikkan taruhannya ke jumlah yang sangat tinggi. 5 miliar. William menyipitkan mata dan dengan hati-hati mengamati Luo Feng. Luo Feng, Zhao Ruo dan Jiang Chen menatap Luo Feng dengan heran. Jika kamu terlalu takut, tidak apa-apa. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Senior Zhao Ruo, Jiang Chen, ayo pergi. Zhao Ruo dan Jiang Chen terbangun dari keterkejutan mereka sekarang dan langsung tertawa saat mereka pergi bersama Luo Feng. Jiang Chen bahkan mencibir William sebelum dia pergi. Karena William, dia kehilangan banyak uang. Melihat bagaimana Luo Feng akan pergi. Tunggu, teriak William. Apa? Tidak takut lagi. Luo Feng menatap William, 5 miliar. Tidak main-main kalau lebih rendah. Baiklah, 5 miliar, aku akan melakukannya. Meskipun dia kesulitan dengan nada bicaranya dalam bahasa Mandarin, jelas dari mata William bahwa dia akan melakukannya dengan segenap kemampuannya. Baiklah, bagus. Luo Feng tertawa. Sebutkan waktunya. William penuh percaya diri. Besok, kata Luo Feng. Sulit untuk mengatakan waktu yang tepat, karena hanya ada satu ruang pertempuran. Ruang itu mungkin sedang digunakan oleh siswa lain, jadi kamu harus memeriksa sistem komputer terlebih dahulu sebelum dapat menentukan waktu yang tepat. Baiklah, William mengusap hidungnya, tertawa, lalu berbalik dan pergi. Pagoda Jiangnan. Setelah mendengar hal ini, senior si Jiang, yang pergi ke 9 lantai besar untuk berlatih, segera bergegas kembali ke pagoda Jiangnan. Bagaimanapun juga, si Jiang dan Zhao Ruo sama seperti Luo Feng. Semuanya berasal dari kota markas besar Jiangnan di Tiongkok. Tidak hanya itu, mereka juga lebih tua darinya dan memasuki kamp pelatihan ini lebih awal darinya. Tentu saja, mereka akan membantu Luo Feng. Luo Feng, Zhao Ruo sedikit marah, mengapa kau bertaruh dengannya? Apakah kau pikir kau seorang petarung jenius dengan kekuatan luar biasa yang tidak akan kalah dari siapapun yang seusia denganmu? Apakah itu sebabnya kau percaya diri? Kau hanya bersikap sombong. Zhao Ruo berkata dengan marah, banyak orang yang baru saja memasuki kamp pelatihan ditipu untuk melakukan pertandingan taruhan,
dengan para senior, 80 hingga 90% dari mereka kalah. Kau dapat memasuki kamp pelatihan ini karena kau seorang jenius di antara para jenius. Jadi, siapa di antara kita di sini yang bukan seorang jenius di antara para jenius? Dan mereka telah belajar di kamp pelatihan ini untuk waktu yang lama. Baiklah, Zhao Ruo, si Jiang berbicara di samping. Senior Zhao Ruo, Luo Feng tertawa sambil menuang tehnya, jangan marah. Oh ya, kamu bilang William punya penguat kemampuan bertarung, menengah, kan? Ya, Zhao Ruo membeku. Sepertinya Luo Feng sudah siap, si Jiang. Menatap Luo Feng dengan heran. Saat bertarung sampai mati di ruang virtual, kedua orang itu memiliki tingkat kebugaran tubuh yang sama persis. Jadi saat ini, kamu harus melihat bagaimana mereka menangani kekuatan, kecepatan, teknik, penguat kemampuan bertarung sama dengan tingkat kekuatan tinju, dikalikan dengan tingkat menara ujian. Penguat kemampuan bertarung 1-2 adalah pemula. Banyak siswa yang baru saja memasuki kamp pelatihan berada dalam kisaran itu. Penguat kemampuan bertarung 2-4 adalah menengah. Di kamp pelatihan elit, banyak orang mampu melangkah ke tingkat menengah setelah 1,5 tahun pelatihan. Orang bernama William, itu tepatnya menengah. Penguat kemampuan bertarung 4-8 adalah lanjutan. Mereka dihitung sebagai siswa yang lulus di kamp pelatihan elit. Penguat kemampuan tempur 8-16 sangat unggul. Ini adalah penanda, siswa yang luar biasa. Karena kisaran 8-16 cukup besar, kesenjangan antara orang-orang yang semuanya berada di level superior bisa sangat besar. Penguat kemampuan tempur di atas 16 sangat luar biasa. Disebut juga, level super, bahkan petarung terkuat di dunia, Hong, dan Dewa Petir, akan berebut untuk menjadikan orang seperti ini sebagai murid mereka. Semua negara dan organisasi di dunia akan rela membayar dalam jumlah besar untuk mengundang tokoh-tokoh yang disebut legendaris ini. Hehe, sedikit Luo Feng tertawa. Jika kau percaya diri, maka semuanya baik-baik saja. Si Jiang meninju dada Luo Feng dan menyemangatinya, beritahu William bahwa kita orang Tiongkok tidak dapat dimanfaatkan semudah itu. Baiklah, para senior, aku harus berlatih sekarang. Tidak ada yang bisa dilakukan, sekarang 5 miliar dipertaruhkan, aku berada di bawah banyak tekanan, kata Luo Feng dengan sengaja. Tekan pantatku, kata Zhao Ruo dengan 1 miliar terlalu sedikit, dan 5 miliar. Tidak bermain jika lebih rendah. Hehe, nada itu bos. Luo Feng tertawa getir mendengar kata-kata Zhao Ruo. Bagaimana Zhao Ruo ini seperti seorang gadis, dia terlalu berani. Luo Feng segera berkata, para senior, kalian lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Setelah mengatakan itu, Luo Feng segera kembali ke tempat tinggalnya. Pada hari ke-30, selain makan, Luo Feng tinggal di ruang latihan bawah tanahnya dan menjalani latihan kecepatannya. Dia mulai pada siang hari dan berlatih sampai sekitar pukul 7 malam. Hanya sampai saat itu dia bisa menggunakan kekuatan 2,8x yang dibawa oleh tahap ketiga, pedang petir 9 tahap di kakinya sebanyak yang dia mau. Dengan tahap ketiga, pedang petir 9 tahap, kecepatan Luo Feng, tanpa bantuan kekuatan spiritualnya, menyaingi Panglima Perang tingkat lanjut 201. Setelah mandi, Luo Feng, yang mengenakan jubah mandi, duduk di depan buku catatannya. Si William itu memiliki penguat kemampuan bertarung tingkat menengah, yaitu 2-4. Bagaimana denganku? Level kekuatan tinjuku seharusnya 2,8. Meskipun dia tidak mengujinya di kamp pelatihan, yang disebut level kekuatan tinju ini pada dasarnya adalah seberapa tinggi kekuatanmu berdasarkan kekuatan aslimu. Dia dapat meledakkan kekuatan 2,8x, jadi level kekuatan tinjunya adalah 2,8. Mengenai level menara ujian, menurut apa yang kudengar dari banyak diskusi yang dilakukan teman-teman sekelasku di kamp pelatihan, 100 banteng mengamuk seharusnya dihitung sebagai nilai B lantai pertama. Level menara ujianku pastinya bukan hanya 1,6, tetapi 2,8x 1,6 saja sudah membuat penguat kemampuan bertarungku melampaui 4. Dia mencoba mencari-cari kesalahanku karena aku kurang pengalaman. Meskipun aku belum lama berada di alam liar, aku sudah membunuh lebih banyak monster daripada yang bisa dibunuh oleh banyak petarung seumur hidup mereka. Luo Feng membuka emailnya. Buku catatan ini, yang disediakan oleh kamp pelatihan. Terhubung ke jaringan kamp pelatihan. Di dalam email tersebut terdapat sebuah pesan.
Surat tantangan. Surat tantangan William, ini dikirim setelah dia mendaftar ke sistem komputer kamp pelatihan. Terima, Luo Feng telah membuat keputusannya. Tidak cukup hanya membalas email ini, kamu juga harus menyiapkan 5 miliar dolar Tiongkok dan mengirimkannya ke rekening khusus sistem tantangan. Pertandingan ini baru bisa diselenggarakan setelah William dan Luo Feng sama-sama menyetor uang mereka ke dalam rekening khusus ini. Saat itu, hanya Luo Feng dan William yang akan diizinkan memasuki ruang pertempuran. Kedua pembayaran tersebut secara otomatis masuk ke rekening pemenang. Hanya 5 miliar, bukan. Luo Feng mengambil 5 miliar dari rekening Swiss tanpa nama miliknya dan langsung menyetorkannya ke rekening khusus kamp pelatihan. Dulu, saya tidak berani memindahkan sejumlah uang ini tanpa berpikir dua kali. Namun, sekarang setelah saya memasuki kamp pelatihan, organisasi mana yang tidak mau membayar harga yang sangat mahal untuk saya? Luo Feng tidak khawatir kecurigaan Vulture dan Scorpion akan meningkat setelah uang ditransfer ke rekening normalnya. Tidak mungkin mereka akan curiga. Adalah hal yang normal bagi siswa di kamp pelatihan untuk memiliki lebih dari 10 miliar di rekening mereka. BIP. Sebuah email masuk. Luo Feng membukanya. Efisiensi yang sangat tinggi. Sudah menentukan tanggal. Tanggal 31 Maret jam 11:15 pagi. Asteris-asteris di pagoda lain. Beberapa pria dan wanita kulit putih berkumpul bersama. Dia sudah mentransfer uangnya. Tanggalnya besok pukul 11:15 am, kata William Edison. Seorang pria jangkung, pemuda pirang kurus di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk berkata, William, kamu terlalu ceroboh. Ini 5 miliar dolar Cina. Aku pikir ada sesuatu yang berbahaya sedang terjadi kali ini, Candace, apa yang kamu khawatirkan? Tatapan William dingin, aku pasti menang kali ini. Kau memiliki peluang lebih tinggi untuk menang, pemuda pirang bernama Candace mengangguk. Jika kekuatan Luo Feng ini jauh melampaui pemula rata-rata yang memasuki kamp pelatihan elit, dia pasti sudah masuk lebih awal, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Ini menunjukkan bahwa dia tidak jauh lebih kuat daripada pemula rata-rata. Namun, dia berani mengajukan taruhan sebesar 5 miliar. Candace mengerutkan kening, alisnya seperti dua bilah tajam, kurasa kau harus tetap berhati-hati. Candace, kau adalah penerus nomor 1 keluarga Paulinus, kau tidak perlu terlalu peduli dengan taruhan 5 miliar yang remeh itu. Lagi pula, itu hanya dolar Cina, bukan euro, seorang gadis berambut coklat tertawa di sampingnya. William Edison, dari Uni Eropa, telah menantang pemula Luo Feng dari Cina. Taruhannya adalah 5 miliar dolar Cina. Berita ini menyebar ke seluruh kamp pelatihan seperti badai. Taruhan sebesar 5 miliar, dan melawan seorang pemula. Kedua hal ini menyebabkan banyak siswa datang ke 9 lantai besar pada tanggal 31. Tanggal 31 Maret jam 11:10 pagi. 9 lantai besar, lantai 9. Sekitar 45 siswa berkumpul di sini. Ada orang-orang dari Uni Eropa, Amerika, Tiongkok, Rusia, pada dasarnya, orang-orang dari ke-6 negara telah tiba. Bahkan beberapa pemula yang baru bergabung tahun ini juga bergegas ke sini. Beberapa pemula dalam kelompok itu telah diincar sebelumnya, 5 miliar dolar Tiongkok, bukankah itu hanya sekitar 40 miliar rubel? Taruhan yang luar biasa. Aku ingin tahu apakah William atau pemula itu akan menang, para pemuda kulit putih berhidung besar bergumam di samping. Dari bahasa dan penampilan mereka, orang dapat mengetahui bahwa mereka berasal dari Rusia. Di dunia saat ini, 1 dolar bumi sama dengan 3,5 dolar Cina, yang sama dengan 30 rubi. William Edison, Luo Feng, masuklah ke ruang pertempuran. Sebuah suara elektronik bergema di lobi. Lantai 9. Luo Feng dan William bertukar pandang dan menuju ke ruang pelatihan. William, pukul anak itu, teriak Candace Paulinus. Luo Feng, lebih baik kau pukul dia sampai mati. Jika kau menang, seniormu akan memasak untukmu sendiri. Zhao Ruo juga berteriak. Banyak siswa yang mendukung masing-masing pihak, karena pertempuran ini adalah pertempuran senior vs pemula, dan juga pertukaran Uni Eropa vs Cina yang pertama. Di kamp pelatihan ini, para siswa sangat kompetitif. Pintu ke ruang pertempuran terbuka. Luo Feng dan William masuk. Luo Feng mengamati ruangan itu. Ruang pertempuran ini memiliki tata letak yang hampir sama persis dengan ruang pelatihan. Ada 2 sofa dan 2 helm biru tua di sini juga. Luo Feng,
Terima kasih untuk 5 miliar gratisnya, William tersenyum tipis sambil berbaring di sofa. Kuharap kau tidak menangis nanti, Luo Feng juga berbaring di sofa. Wus, keduanya mengenakan helm biru tua mereka hampir bersamaan hanya ada satu bangunan di tanah perak tak terbatas itu, sebuah panggung. Wus, wus, seorang pemuda berkulit kuning dan seorang pemuda berkulit putih muncul dari udara tipis di atas panggung, mereka adalah Luo Feng dan William. Silakan pilih senjata dan set seragam tempurmu, sebuah suara keras bergema di seluruh tanah. Pada saat yang sama, sejumlah besar senjata dan baju zirah muncul di depan Luo Feng, seperti saat di menara ujian. Luo Feng dengan cekatan memilih bilah hantu, perisai heksagonal, dan satu set seragam tempur yang sesuai dengan ukurannya. Mereka berdua dengan cepat melengkapi diri mereka. Oh, tatapan Luo Feng tertuju pada sebuah pilar di atas panggung. Kata-kata mulai muncul di pilar itu. Nama, William Edison. Jenis kelamin, pria. Identitas, siswa resmi kamp pelatihan elit. Penguat kemampuan tempur, menengah. Setelah membaca itu, Luo Feng berbalik dan melihat ke pilar di sampingnya. Pengenalan pada pilar itu persis sama, selain nama dan penguat kemampuan tempur, yaitu pemula. Silakan pilih lokasi pertempuran Anda, suara virtual terdengar lagi. Di depan Luo Feng dan William muncul 8 lokasi berbeda. Anda pilih, William tersenyum, jadi Anda tidak akan membuat alasan apapun saat kalah. Lalu, gedung olahraga, Luo Feng dengan santai memilih lokasi pertempuran. Gedung olahraga, William mengeluarkan wajah terkejut dan dengan hati-hati menatap pemuda Tiongkok di depannya. Apakah dia benar-benar percaya diri atau hanya sombong? Gemuruh gelombang-gelombang-gelombang, langit dan bumi berguncang. Lingkungan sekitar Luo Feng dan William mulai berubah. Seketika, Luo Feng dan William muncul di tengah gedung olahraga raksasa. Gedung olahraga itu juga benar-benar kosong, tidak ada rintangan. Di sekitar gedung olahraga itu terdapat cukup banyak tribun untuk puluhan ribu penonton untuk menonton pertandingan. Wus, 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 cahaya yang menyilaukan menerangi seluruh gedung olahraga. Seluruh gedung olahraga itu hanya menampung 2 orang, Luo Feng dan William. Tantangan, mulai. Suara elektronik bergema di seluruh gedung olahraga. William memegang pedang panjang di satu tangan dan perisai bundar di tangan lainnya sambil menatap Luo Feng dengan percaya diri. Luo Feng, aku memberimu kesempatan untuk memilih lokasi yang akan memberimu keuntungan. Namun, kau memilih tempat latihan tanpa halangan sama sekali. Aku akan memberitahumu perbedaan sebenarnya antara seorang veteran dan seorang pemula di kamp pelatihan ini. Ayo, Luo Feng sedikit menyipitkan matanya. Ini akan menjadi lawan pertamanya di kamp pelatihan. Sisi mulut William sedikit melengkung. Tubuhnya dengan ganas dan seketika melewati jarak sekitar 50 meter. Seperti sinar cahaya, pedang panjangnya menciptakan riak di udara saat menusuk langsung ke dahi Luo Feng. Pada saat yang sama, Luo Feng mundur dan mengayunkan pedangnya. Secepat kilat, pedang panjang di tangan William sedikit bergetar saat bertabrakan dengan pedang hantu Luo Feng. Kemudian, pedang itu bergerak di sepanjang pedang Luo Feng dan melesat ke arah leher Luo Feng dengan serangan horizontal. Wus, Luo Feng mundur dengan eksplosif sambil menggerakkan perisai heksagonalnya untuk menangkisnya. Hua, pedang panjang itu langsung melengkung dengan halus. Pedang itu benar-benar mengikuti gerakan perisai heksagonal di tangan kiri Luo Feng saat bilahnya mengarah ke tangan kanan Luo Feng. Mundur, Luo Feng pada dasarnya langsung mundur ke jarak 100 meter saat dia langsung melompat ke tribun. Apa? Takut? William tertawa terbahak-bahak sambil memegang perisai bundar di satu tangan dan pedang panjang di tangan lainnya, perlahan berjalan ke arah Luo Feng. Luo Feng, kau mungkin berpikir kau sangat kuat dibandingkan dengan petarung biasa, tetapi tidak ada veteran di kamp pelatihan ini yang sesederhana yang kau kira. Kali ini, anggap saja 5 miliar ini sebagai uang kuliahmu. Luo Feng menundukkan kepalanya dan menatap tangan kanannya. Pelindung lengan di pergelangan tangan kanannya memiliki tanda putih. Namun, ada luka di lengannya dan darah sudah mulai keluar. Untungnya, lukanya tidak dalam. Pisaunya tidak cepat, tetapi aku benar-benar terkendali selama pertarungan singkat itu. Seolah-olah serangannya terbentuk secara alami, tidak ada celah. Satu serangan mengikuti yang lain, semuanya ofensif. Beberapa bola keringat tidak bisa tidak merembes keluar dari dahi Luo Feng saat dia menyipitkan matanya. Aku hanya bisa menggunakan kecepatan untuk mengendalikannya. William masih tenang,
seolah-olah seorang pria terhormat dalam sebuah perjamuan. Tidak cukup hanya memiliki bilah yang cepat. Kau harus mencapai titik di mana ia bergerak seperti awan dan mengalir seperti air, gunakan segala macam serangan dari segala macam posisi untuk membentuk seranganmu. William tersenyum, setelah memasuki kamp pelatihan, selama aku tetap berada di dalam area kamp, aku melatih bilahku selama lebih dari 5 jam. Aku hanya beristirahat setelah lenganku terasa sangat sakit. Kau masih butuh waktu bertahun-tahun sebelum kau bisa mengalahkanku. William menginjak tanah. Wuss. Ia langsung terbang menuju tribun. Mata Luo Feng bersinar saat kecepatan bilah hantunya melesat hingga ekstrim. Berbagai kekuatan bergabung ke dalam bilah hantu itu. Gelombang-gelombang seolah-olah cahaya dingin yang menghipnotis yang membawa arus listrik, momentum yang tak tertandingi dan kecepatan yang menghentikan jantung langsung melesat ke arah kepala William. Cepat, serangan ini dapat dijelaskan dalam satu kata cepat. RUMBLE gelombang-gelombang. CLANG. Serangkaian suara terdengar saat pedang panjang seperti ranting pohon willow di tangan William beradu dengan bilah hantu Luo Feng. Tepat setelah itu, tubuh William terlempar ke belakang. Sebuah retakan raksasa yang mengejutkan langsung muncul di tribun di depan. Puing-puing yang hancur dan pecah beterbangan ke segala arah, beberapa bahkan menghantam kursi plastik. Sungguh bilah yang cepat. Namun, teknik bilahmu benar-benar biasa saja. William tertawa keras saat dia melompat kembali ke tribun. Saat dia melompat ke tribun, kursi plastik terbang menjauh satu persatu, seolah-olah William adalah badai liar. Aku akui bahwa teknik bilahmu lebih unggul dariku. Namun, kamu terlalu lambat. Luo Feng benar-benar meledakkan kecepatannya saat William muncul di depannya. Dalam hal kecepatan, Luo Feng jelas sekitar 50% lebih cepat dari William. Ini bahkan tidak pada level yang sama lagi. Jelas, dalam hal meledakkan kekuatannya, William cukup kurang dibandingkan dengan Luo Feng. Wosh. Kedua manusia yang sama-sama bergerak dengan kecepatan lebih dari 100 meter per detik. Itu telah berubah sepenuhnya menjadi dua fatamorgana, terutama salah satu bayangan hitam, yang kecepatannya jelas lebih cepat dari lawannya. Setiap kali mereka berbenturan, udara meledak dan membentuk arus yang terlihat oleh mata telanjang. Satu serangan, serangan lain, dan serangan lain. Luo Feng mengandalkan kecepatannya, setiap kali dia punya kesempatan, dia akan menyerang. Jika dia tidak punya kesempatan, dia akan menghindar, lalu menyerang. Luo Feng sendiri telah menyadari bahwa dia cukup jauh dalam hal teknik pedang yang sebenarnya dibandingkan dengan William. FUCK, William berteriak dengan marah, kamu, jika kamu punya keterampilan, maka lawanlah aku dari depan. William sangat marah sehingga dia bahkan berteriak dalam bahasa Inggris. Gaya bertarung Luo Feng saat ini cukup menyeramkan, karena dia hanya mengandalkan kecepatan dan pedangnya yang cepat untuk menghukum orang. Dia sama sekali tidak bertarung dari depan. Dari depan, baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Saat suara Luo Feng bergema di seluruh gedung olahraga, serangan Luo Feng diarahkan ke sisi kiri William. Tiba-tiba, Luo Feng melangkah 3 kali. Langkah-langkah seperti hantu ini benar-benar menghindari bilah tajam William. William sendiri sangat terkejut, tidak mungkin. Dia hanya merasakan bayangan melayang melewatinya. William sekarang tahu dia dalam masalah, karena dia sudah kehilangan pandangan terhadap Luo Feng. PUCHI. Cahaya bilah pedang itu melintas di leher William dan kepalanya terangkat. Darah segar menyembur ke langit. Tubuh William jatuh tak berdaya, darahnya berceceran di kursi-kursi plastik yang sudah hancur. Tantangan, Luo Feng menang. Suara elektronik bergema di dalam gedung olahraga. Segala sesuatu di gedung olahraga menjadi kabur dan kemudian menghilang. Di tanah perak, di panggung kosong, Luo Feng dan William berdiri. Tidak mungkin, William menatap Luo Feng, aku tidak mungkin kalah. Aku dipilih untuk memasuki kamp pelatihan elit dan aku sudah berlatih keras di sini selama setahun. Sepanjang tahun ini, aku telah bekerja keras pada teknik pedangku, mengendalikan kekuatanku, hampir setiap hari. Kekuatanku jauh lebih tinggi daripada saat aku baru masuk. Bagaimana mungkin aku kalah dari seorang pemula sepertimu? Kekalahan adalah kekalahan, kata Luo Feng. William mengepalkan tinjunya erat-erat. Jika itu hanya pertandingan biasa dan kasual, maka tidak masalah jika dia kalah. Namun, pertandingan ini menarik banyak siswa.
Dia akan kehilangan rasa hormat dan sejumlah besar uang. William pasti tidak akan senang kehilangan jumlah uang sebesar ini. Kau sudah kalah, Luo Feng menatap William di depannya dan tidak dapat menahan diri untuk memuji. Aku akui bahwa kau jauh di atasku dalam hal teknik pedang. Jauh di atas. Kecepatan dan kekuatannya jauh di atas lawannya, tetapi dia tidak dapat menang. Karena teknik pedangnya sangat sederhana. Di masa lalu, Luo Feng berpikir bahwa teknik pedangnya cukup bagus, terutama ketika kekuatan spiritualnya meningkatkan kecepatannya. Di alam liar, dia tidak dapat dihentikan. Namun, ketika berhadapan dengan seorang jenius seperti dia, William, teknik pedangnya tidak ada bandingannya. Teknik William mengalir seperti air, satu serangan demi serangan. Seolah-olah ombak datang dan pergi, Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk mundur. Untungnya, Luo Feng akhirnya dapat melepaskan teknik, tingkat sempurnanya pada akhirnya. Kecepatannya sudah di atas lawan-lawannya. Ditambah dengan teknik khususnya, wajar saja jika dia akan menang dalam satu serangan. Kecepatan dan kekuatanku berada di atas lawanku, tetapi aku bahkan tidak bisa menang. Pada akhirnya, aku harus mengandalkan teknikku yang seperti hantu. Meskipun Luo Feng adalah pemenangnya, dia tidak terlalu puas dengan dirinya sendiri. Kalah, William menggertakkan giginya. Jika dia tahu bahwa Luo Feng tidak puas, dia mungkin akan lebih marah lagi. 9. Lantai besar, lobi lantai 9. Para pemuda dan pemudi dari semua warna kulit dari berbagai tempat di dunia berkumpul di sini, beberapa botak, beberapa memiliki ekor kuda kecil, beberapa memiliki tubuh yang sangat besar, dan beberapa sangat kurus dan kecil. Para petarung jenius dari seluruh dunia ini sedang menunggu dan berdiskusi di sini. Orang bernama Luo Feng itu akan menyadari perbedaan antara pemula dan senior. Bukankah tidak apa-apa jika dia kehilangan 1 miliar saja? Dia hanya perlu berteriak 5 miliar. Jika dia ingin memberi kita uang, mengapa kita tidak menerimanya? Beberapa pemuda dari Uni Eropa tertawa sambil mengobrol. Siswa dari tempat lain di dunia juga mengobrol, tetapi cukup jelas bahwa sebagian besar orang di sini mengira William akan menang. Para senior hampir selalu menang melawan para pemula. Hanya dalam jumlah tantangan yang sangat sedikit, para pemula berhasil meraih kemenangan. Tantang, Luo Feng menang. Suara elektronik bergema di lobi. Keheningan, semua orang di seluruh lobi terdiam. Apa? Para pemuda dari Uni Eropa semuanya terbelalak. Ya Tuhan, beberapa pemuda kulit putih dan hitam dari Amerika juga terkejut. 40 miliar rubel dimenangkan oleh Luo Feng. Para pemuda dari Rusia juga terkejut. Dan dengan demikian, kasus lain tentang seorang pemula yang mengalahkan seorang senior di kamp pelatihan tercatat dalam sejarah kamp pelatihan. Luo Feng mengalahkan William. Pintu ruang tantangan terbuka. William, yang wajahnya tampak sangat buruk, dan Luo Feng, yang memegang ponselnya, keluar bersama.